Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat hadir kembali menemani Anda. Kali ini bersama saya Patricia Lovord. Dalam Jurnal Daai edisi ini, kami telah menyiapkan sejumlah liputan menarik untuk Anda. Tidak lulus dari bangku sekolah menengah atas tidak mematahkan semangat Susiana Hutagalung. Ibu rumah tangga berusia 53 tahun ini kini mengajar di sekolah swasta internasional. Ia mengajar keterampilan khususnya kerajinan dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang. Namun tidak hanya semata-mata mengajarkan keterampilan, ia juga mengajarkan budi pekerti di sela pengajarannya. Ia menanamkan rasa cinta pada lingkungan, rasa hormat dan bakti pada orang tua, dan rasa tanggung jawab pada masyarakat. Selain mengajar, ibu 4 orang anak ini juga menjalankan usaha rumah tangga yang dikenal dengan nama Art Dalang. Pembagian sembako ini dilakukan oleh segenap jemaat Wihara Kuan Intang sebagai ungkapan syukur kepada Dewi Welas Asih. Berbagi melalui sembako adalah sebuah ungkapan syukur yang diwujudkan dalam upaya meringankan penderitaan sesama. Ini satu. Bentuk welas asih lain diwujudkan melalui kegiatan donor darah. Kasih yang sesungguhnya tidak memandang perbedaan di antara sesama. Memang, dengan berbakti pada orang tua dan mewujudkan kasih sayang dalam perbuatan baik, kita dapat turut berperan menjadikan dunia ini lebih baik. Dalam rangka perayaan peringatan yang mulia Ibu Dewi Kuan Im mencapai kesempurnaan, seluruh pengurus wihara menginginkan agar supaya kita para generasi muda selalu ingat akan bantuan dan pertolongannya. Jika setiap orang mau bertekad melakukan upaya sederhana dalam berbakti dan berbuat baik pada orang lain, niscaya kehidupan akan berjalan harmonis. Seperti dilambangkan tarian saman ini, kehidupan yang teratur di mana setiap insan menjalankan bagiannya dengan tanggung jawab dan juga mampu mengekang dirinya, akan muncul berbagai gerak indah dalam kehidupan. Dan dari satu sisi ada orang kaya yang kebetulan dia orang kaya disia-siakan anaknya gitu. Nah ini tokoh yang utama adalah Pak John ini, orang tua yang disia-siakan anaknya, tokoh di saat dia tua kan. Nah ternyata dia banyak belajar dengan Pak Budiman ini, belajar tentang kehidupan dari segalanya, jadi tanggung jawab, saling perhatian, berbagi, kasih, terus tanggung jawab, gitu, peduli. Drama yang diselenggarakan untuk mengingatkan budi baik orang tua adalah salah satu bentuk upaya mengajak orang untuk berbagi kasih melalui kegiatan sosial. Drama di saat aku tua ini menyiratkan kasih pada budi luhur orang tua. Jasa orang tua yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang agar kelak anak mereka menjadi anak yang berbakti. Sebuah bentuk pengorbanan untuk menjadikan hidup lebih bermanfaat bagi orang lain. Jadi pada saat sekarang ini tidak jarang kita jumpai masih ada anak yang kurang perhatian terhadap orang tuanya. Lebih-lebih kalau orang tua ini sudah mempunyai usia yang lanjut. Oleh karena itu kita ingin mengingatkan, kita ingin menyarankan agar supaya anak-anak ini jangan sampai lupa terhadap orang tua yang sudah memberikan bantuan, pertolongan, bimbingan, merawat, pendidikan, kesehatan dan sebagainya, sehingga bisa membuat anak itu dewasa. Dia bertekad
dia bisa hidupnya lepas. Drama itu kan diminta ya manfaatkan orang yang di situ menjadi orang yang bijak, mempunyai budi pengerti, dan dia mengumpulkan dan rajin. Nah, rajin kebetulan satu keluarga ini namanya Pak Budiman itu dia adalah pemungut barang bekas, dan dia orang yang kreatif, sama yang seperti kejadian di saya gitu loh. Jadi di situ tapi satu keluarga. Akhirnya mereka itu manfaatkan sampah itu menjadi karya seni yang indah. Kalau untuk saya pribadi, kalau yang ini saya bedakan ya, kalau untuk yang di sekolah ini berhubungan sama drama dan lain sebagainya itu atau event ya, itu adalah kepuasan saya bisa membagikan ilmu itu dan bisa mengangkat anak-anak menjadi pribadi yang karakter buildingnya ada. Jadi kan ada anak mau tampil malu gemeteran, nah saya berusaha dengan acara ini anak-anak berani tampil. Nah itu luar biasa kalau bagi saya. Terus ya Evan, ini juga payung. Terus oke. Bagi Susiana Hutagalung, mengambil peran dalam kehidupan itu berarti menjadi pendidik bagi anak-anak binaannya. Ia mendidik dan mengenalkan anak pada pentingnya melestarikan lingkungan dan pentingnya memiliki budi pekerti. Setiap waktu dan kesempatan dapat ia gunakan sebagai sarana mendidik. Misalnya saja, untuk menunjang cerita pada drama yang dipentaskan, properti panggung pun dibuat dari barang-barang daur ulang. Sudah 3 tahun, Susiana Hutagalung bekerja sebagai guru handicraft di Menara Harapan School. Dengan memanfaatkan barang bekas menjadi sebuah kerajinan tangan yang unik, barang bekas pun dapat diubah menjadi sesuatu yang menarik dan diminati. Jadi saya terapkan, saya beri pengertian terhadap anak-anak, cintailah sampah, bukan berarti untuk dicintai seperti menyimpan sampah, bukan, tapi cintailah sampah supaya sedikit banyak mengurangi banjir. Dengan cara apa? Sampah itu kalau memang bisa dimanfaatkan, daripada harus membeli dengan uang banyak, beli hiasan kita bisa beli dengan uang, tapi karya sendiri itu akan lebih menjadi kepuasan tersendiri, dan itu solusinya untuk menanggulangi sampah. Ternyata anak-anak juga menyukai gitu. Ya, karena kita belajar supaya nggak repot pakai lem tembakan ya, ntar dilepas. Nah, tugas dari guruku Miss Susi yang dia membuat sesuatu yang dari sampah menjadi sesuatu yang sangat menarik. Kalau menurut saya sampah itu bisa dibuat menjadi sesuatu yang sangat indah dan bisa menjadi lampion dan lain-lain. Oh, pasang bolanya. Kalau mau tahu mesti bisa Kalau tuh kayak bisa kreatif sendiri, bisa daur ulang bahan-bahan bekas. Dari kalung goni ini bisa bikin pita, bando juga. Terus kalau dari botol bekas bisa gelas bekas atau botol bekas bisa jadiin jadi lampion. Terus sedotan bekas bisa jadi seperti ini. Boleh kalian belajar ya, selesaikan Bu Susi sama adik-adik yang lain, oke? Hanya gini, kalau udah sama Belajar untuk tidak caranya kita bikin yang kecil aja biar buang sampah sembarangan. Terus sampah yang bekas juga bisa didaur ulang menjadi barang-barang yang bagus tuh, dan nggak bakalan sering adanya sampah di mana-mana terus banjir segala gitu. Selama 10 tahun, ibu 4 anak ini menekuni keahlian mendaur ulang barang bekas. Sampah-sampah ini dikemas dan dikreasi menjadi sebuah kerajinan tangan yang unik. Beragam karya telah ia ciptakan dari barang-barang bekas ini yang ia namai sebagai art dalang atau seni daur ulang. Nah, kalau dengan daur ulang secara pribadi,
ya jujur aja itu ada tambahan karena suami saya udah nggak kerja, 2 anak saya nggak kerja, jadi ya yang satu udah menikah, satunya dia sebagai guru tari ya. Nah, jadi saya boleh dikata dapat hidup bersama-sama dengan dana-dana yang kami nikmati. Kita sudah kasih ini ya pengetahuan. Tidak hanya kepada para muridnya, namun keahlian ini juga ia bagikan kepada tetangga di sekitar rumah. Nilai ekonomis dari hasil penjualan karya-karya ini ia bagi untuk membantu kebutuhan hidup tetangganya. Mimpi saya itu kalau misalkan satu kampung memanfaatkan botol minuman plastik yang harus dibuang di sungai, kemudian dimanfaatkan jadi lampion atau lampu teplok. Satu kampung ada 100 orang, satu kelurahan berapa gitu kan, berapa ribu. Nah itu kalau dipasang, bayangan saya dipasang di pinggir jalan gitu, menjadi hiasan yang indah gitu. Alangkah indahnya, itu aja yang jadi mimpi saya. Artinya saya itu berbahagia sekali, Miss, berbahagia bisa berbagi ilmu dengan semua orang. Saya akan merasa penasaran kalau saya mempunyai sebuah ilmu atau keahlian orang lain nggak tahu atau nggak terbagi, itu saya akan menyesal. Jadi di sini ada kebanggaan, Miss. Jadi bukan 100% dana atau materi, tapi saya bisa berbagi ilmu kepada semua orang, itu kebahagiaan luar biasa. Kalau nilai materi itu masih bisa mengikuti. Ada yang kecil, ada yang gede. Ya cukup kreatif sih, dilihatnya kayaknya bagus gitu, kayaknya menghasilkan gitu, menguntungkan. Ya kita lihatnya sih positif aja. Belum tahu, kalau Bu Susi nggak ngajarin kita nggak tahu. Kalau sebelum ngajarin ya kita buang-buang aja, tapi sekarang setahu udah sampah begini-begini kita ambil baiknya aja. Mendaur ulang barang bekas menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Melalui cara ini, Susiana menunjukkan bahwa di mana ada niat untuk berbagi, selalu ada jalan untuk mewujudkannya. Susi memilih untuk terus membagi ilmunya kepada siapapun, mengajarkan dan mengajak setiap orang untuk lebih kreatif dan cinta pada lingkungannya. Terus nggak sama, nanti bolanya jadi jelek. Jadi ini sebaiknya ukuran ini disamain. Tugio pantang menyerah. Usianya kini 63 tahun. Mengayuh sepeda pergi dan pulang dari Cilangkap, Jakarta Timur menuju wilayah Menteng di Jakarta Pusat ia lakoni setiap hari. Rata-rata yang membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dalam 1 kali perjalanan. Tidak ada tanggal merah baginya. Bahkan di hari libur atau hari besar nasional sekalipun, ia tetap setia menjalani tugasnya sebagai penyapu jalan. Sementara Rositi telah berusia lebih dari 80 tahun. Walau hidup dalam keterbatasan, ia tetap setia menjalani hidup dengan penuh syukur dan penuh sumbangsih. Nggak enak, nggak kerja gitu. Ya nyapu aja sini, nggak ada apa-apanya. Iya, kalau belum masih buat nyapu, kalau enggak ya mundur ke diri gitu. Harapannya yang penting badan sehat, bisa kerja, gitu itu harapannya. Nggak ada apa-apa. Pria kelahiran Wonosari, Yogyakarta ini hijrah ke Jakarta pada tahun 1963 saat usianya masih belasan tahun. Saat itu, ia bekerja di sebuah pabrik paku di bilangan Jembatan 5, Jakarta Barat. Pada tahun 1991, pabrik paku itu bangkrut. Tugio lalu melamar bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Sudah selama 21 tahun ini, ia menekuni tugasnya membersihkan jalanan di seputar Taman Suropati, kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Penghasilan Tugio mencapai 40.000 per hari. Ia mendapat upah jika masuk kerja. Jika tidak, upahnya tidak dihitung. Rata-rata, ia mengumpulkan upah minimal Rp900.000 per bulan.
Dari 2013 Di sela waktu kerjanya, Tugio sempat menyisihkan waktu untuk istirahat sejenak bersama teman-temannya. Ia yang tertua di antara rekan-rekan kerjanya. Mereka lebih sering bertugas di pagi hari, yaitu masuk pada pukul 5 pagi dan pulang pukul 1 siang. Berbagai aktivitas orang-orang di Taman Suropati juga menjadi pemandangan tersendiri bagi mereka. Taman Suropati sering menjadi pusat kegiatan warga Menteng dan sekitarnya. Letaknya strategis, yaitu pada pertemuan Jalan Teuku Umar, Jalan Diponegoro, dan Jalan Imam Bonjol. Taman ini adalah ruang hijau terbuka terluas di kawasan Menteng. Luasnya 16.322 meter persegi. Suasana taman yang sejuk dapat membantu memulihkan tenaga Tugio dan kawan-kawan. Di akhir jam kerja, Tugio membawa perlengkapan kerjanya ke kantor Subdinas Kebersihan dan Pertamanan untuk wilayah Menteng dan sekitarnya. Jaraknya sekitar 700 meter dari tempat dinasnya di Taman Suropati. Tugio menekuni pekerjaan ini karena ialah tulang punggung utama dalam keluarga. Anaknya yang pertama mengalami cacat mata dan kebutaan total. Anaknya yang kedua dan ketiga belum memiliki pekerjaan tetap. Setiap hari, ia berjalan kaki untuk pergi menuju dan pulang dari tempat kerja. Sepedanya telah dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kalau bapak ini kan berangkatnya soal jam 12, jam 1 itu udah berangkat. Dia pulang hari ini, itu. Saya harapan ya biarin sehat, nyari rezeki lancar, bapak biarin sehat semua, gitu deh anak-anak, keluarga saya biarin sehat gitu. Untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, sang istri membuka warung kecil-kecilan di depan rumah. Walau usia mereka tidak lagi muda, suami istri ini tetap terus bekerja dan bersumbangsih tanpa mengeluh. Sikap mensyukuri segala sesuatu merupakan salah satu kekuatan mereka. Rositi, wanita berusia 86 tahun ini, tidak pernah berhenti bersyukur. Walau kehidupan tidak selalu mendatangkan kegembiraan secara fisik dan materi, Rositi tidak pernah kehilangan sukacita. Kehilangan ketiga anaknya di saat mereka semua masih berusia di bawah 3 tahun pernah membuatnya sedih, tetapi tidak pernah membuatnya putus harapan. Setelah suaminya, Joni Au, meninggal dunia 15 tahun lalu, Rositi bekerja sebagai buruh cuci gosok bagi tetangga-tetangganya. Namun karena keterbatasan tenaga, ia berhenti bekerja sejak 6 tahun lalu, tepat ketika berusia 80 tahun. Wanita kelahiran Jawa Tengah ini lalu menggantungkan hidupnya pada penyelenggaraan Tuhan. Ia hidup dengan dana bantuan gereja Rp100.000 setiap bulan. Jumlah ini pun dirasa Rositi sudah sangat cukup. Bersyukur Tuhan kasih kekuatan saya. Bersyukur Tuhan kasih rumah lagi. Terima kasih sama Tuhan saya. Kalau nggak bersyukur, Tuhan kan bilang susah senang bersyukur. Para tetangga juga tergerak oleh belas kasihan untuk turut bertanggung jawab pada nasib Rositi yang telah menjadi janda sebatang kara. Menjelang Idul Fitri, ia pun menerima bantuan zakat fitrah, walaupun bukan seorang muslim. Gang Fajar 5 di ujung Jalan A, Karanganyar, Jakarta Pusat, tepatnya di wilayah RW 08, mengalami musibah kebakaran yang menghanguskan sekitar 400 rumah pada awal tahun 2012 lalu. Karena pertikaian satu rumah tangga, seluruh kampung terbakar.
Kini kehidupan masyarakatnya sudah mulai pulih. Sebagian besar warga dapat membangun rumah mereka kembali. Tetapi banyak juga yang sulit membangun kembali rumah mereka. Di antaranya para lansia yang telah lebih dari 30 tahun tinggal di kampung ini, termasuk Rositi, Mursinah, dan Ratono. Walau mengalami kesulitan hidup, namun sikap terus bersyukur dan berpikir positif membuat mereka dapat memperoleh jodoh baik. Saya lagi ngelamun begini, udah Suci datang, katanya mau dibangun, katanya bersyukur dapat bantuan dari gereja, dapat beli itu apa terpal apa ya tadinya, terus dikasih terpal juga sama Bunda Suci sama itu segala. Saya bilang bersyukur, Tuhan kasih kemurahan, Tuhan benar-benar Tuhan baik. Ya istilahnya atas nama saya pribadi, keluarga, dan masyarakat, tentunya dari lubuk hati yang dalam mengucapkan, kalau dibilang 1001 terima kasih banyak terhadap istilahnya yang memfasilitasi ini, Yayasan Bunda Suci bisa terrealisasi. Yang kami ini istilahnya ya yang nasib yang terbelakang ya. Mohon maaf ya, dalam camoan orang, alhamdulillah, tapi dengan Yayasan Bunda Suci itu kita oleh barat papata kedua rembulan bersinar lagi. Bersinar lagi harapan mereka setelah dapat menempati rumah baru mulai akhir Mei yang lalu. Dengan bangunan yang lebih kokoh dan lingkungan yang lebih sehat, mereka telah dapat melalui bulan Ramadan dan hari Lebaran di rumah baru. Sikap penuh syukur dan rela menjalani kehidupan dengan jiwa besar membawa pengharapan baru. Memang, jiwa yang tahu bersyukur, mengenal rasa puas, dan di tengah keterbatasan dapat tetap meniatkan diri untuk melakukan sumbangsih. Bersumbangsi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Usia, keterbatasan, ataupun segala tantangan hidup tidak dapat menyurutkan langkah orang untuk bersumbangsi. Setiap orang dapat bersumbangsi dalam kehidupan dengan menjadikan diri sendiri tahu bersyukur, bersikap menghormati, dan penuh cinta kasih. Jadikan hidup ini penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silahkan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format CDI, spasi nama, saran, dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia Lovord mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.